menghasilkan produk market fit itu butuh riset yang sangat kuat. Kita nggak bisa lagi mainan aku ngiklan berapa, cuan berapa gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa gitu ya. Bisa. Kalau modelnya kita jualan terus cuan dan sebagainya itu tidak sustainable. Jadi kalau mau berbisnis bareng saya memang ketemu dulu, terus nanti kita akan diskusi dulu sampai matang. Nah baru kita produksi. Brandingnya bagaimana? Jadi biar sekalian siap jangka panjang. Berarti nggak cuma Mas ini aku dari kompetitor kayak gini, ini bikin gitu ya. Wah kalau yang kayak gitu biasanya usianya nggak lama Mas. Nggak lama ya. Di Indonesia tuh banyak orang gatelan atau gimana Mas? Setiap orang tuh bisa pindah lokasi ya Mas. Nanti kakinya gatel, terus nanti habis olahraga keringetan lehernya gatel. Itu penyakit yang kumat lagi ya. Oke. Iya jadi Nggak mungkin sembuh ya. Kalau Noval nih cowok gatelan ya. Tetapi ada cara sebenarnya ini yang saya pakai sama teman-teman. Jadi lebih baik kita ngangkat tumbuhan Indonesia. Kemarin saya nulis di Instagram saya tentang produk market fit. Nah, jadi buat teman-teman yang pebisnis online ini biasanya melupakan bahwa atau bahkan tidak menganggap bahwa produk itu adalah channel marketing. Padahal dengan produk market fit ya itu kita bisa menekan biaya akuisisi. Kenapa? Karena yang disebut produk market fit artinya produk itu dia sesuai dengan kebutuhan market. Dan orang itu akhirnya nanti akan merekomendasikan produk itu ke temennya yang pakai rekomendasiin lagi dan seterusnya. Dan tingkat retensinya cukup tinggi gitu ya. Nah, tamu kita kali ini orang yang sudah bikin berbagai macam produk dan mungkin sudah ratusan ribu konsumen kali ya yang pakai gitu ya. Itu artinya produknya itu terbilang produk market fit. Nah, kita sambut Mas Apoteker Jose Amadeus Abdi Aditya Laras Puspita S Farm. Tepuk tangan dong. Panjang banget Mas namanya ya. Nggak salah ya namanya ya. Betul. Sudah lengkap 6 gerbong. Ya apa kabar Mas Jose? Sehat puji Tuhan. Ya. Mas Jose ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau mungkin belum pernah lihat ya. Jadi dia ini adalah man behind the gun. Jadi di belakangnya orang yang di belakangnya senjata gitu ya. Nah, jadi Mas mungkin cerita sedikit dong Mas atau mungkin Mas Jose bisa kenalin ya ke teman-teman di sahabat KA gitu ya. Siapa sih Mas Jose itu? Profesinya apa sekarang? Terus apa aja kegiatannya Mas? Oke, siap. Halo sobat KA Talks ya. Mantap. Oke, kenalan. Saya Jose Amadeus Abdi Aditya Laras Puspita, apoteker. Ya, profesinya apoteker, lulusan farmasi UGM di tahun 2012, Mas. Okay. Sekarang saya bekerja di bidang farmasi tentunya. Okay. Nah, tapi saya orang yang bekerja agak berbeda dibanding yang lain. Okay. Cara apoteker lain ya? Iya, tidak umum. Jadi uncommon ya Mas ya. Uncommon, ya. Jadi uncommon ya. Jadi saya fokus di bidang riset dan formulasi. Riset dan formulasi. Yes, riset dan formulasi. Gimana tuh Mas? Riset dan formulasi itu. Ya, jadi untuk menghasilkan produk yang tadi disampaikan Mas Auf, market fit itu butuh riset yang sangat kuat. Oke. Okay. Dari mutu produk, dari kualitas produk, dari bahan aktif, juga nanti harus bisa sesuai dengan marketing, riset marketing. Oke. Nah, jadi saya berfokus di situ, Mas. Jadi saya berfokus untuk membuat produk yang market fit, tapi tentunya didasari based on the research. Kemudian baru diformulasikan. Nah, setelah jadi formulasi dan sudah sesuai dengan kebutuhan marketnya, baru mulai kita akan launching. Yaitu produksi tentunya. Nah, kebetulan saya dipercaya punya beberapa pabrik. Wih, mantap. Enggak cuma satu lah ya. Ya. Berapa Mas? Lebih dari satu. Ya lebih dari satu lah Mas. Sensor ya. Oke, berarti ada beberapa pabrik gitu ya? Ya, nichanya gerak di kosmetik, kemudian di nutrisi, satunya di jamu, Mas. Oke. Itu di mana aja? Di Jogja aja atau? Kebanyakan di Karanganyar dan Sukoharjo, tetapi kita
baru ada yang baru di Jogja. Pabrik ya Mas ya, outputnya ya dari karya itu ya. Oke. Nah itu dulu gimana Mas awal mulanya gitu? Dari tahun berapa sih pabriknya ini berdiri? Kalau pabrik baru Mas 2020. Oke. Tapi kalau saya mulai riset sih dari lulus kuliah langsung tertarik ke arah bidang itu. Jadi 2013. 2013 ya sudah mulai riset. Betul. Sebelum ada pabrik berarti riset terus di gimana Mas bisnis modelnya itu? Jadi awal itu saya kebanyakan riset berdasarkan apa yang diminta market tadi ya, maksudnya yang market fit gitu. Jadi misalkan dulu awal-awal saya mulai dari pelangsing, kemudian ada minuman instan gitu ya Mas ya. Kemudian karena kan masih skalanya kecil, waktu itu masih PERT Mas, izinnya awal-awal. Konsumennya siapa itu dulu awal-awal? Konsumen pertama teman kuliah, teman kuliah, dosen, gitu. Dosen juga saya prospek ya. Mereka jualan online juga ya? Oh dulu belum Mas, dulu zaman itu sepertinya masih offline ya Mas, banyak offline-nya. Ya online udah mulai bagus, cuma kan saya belum mengenal Mas. Oke, kemudian baru di tahun 2016 itu mulai maklun di pabrik yang sudah ada. Maksudnya saya belum punya pabrik tapi saya maklun. Oke, jadi formulanya dari Mas Jose gitu. Betul, ya? Disesuaikan dengan regulasi. Kemudian baru tahun 2019 mulai Mas bangun pabrik sendiri. Oke, 2019 itu ya. Iya, jadi prosesnya lumayan panjang. Oke, itu apa Mas kalau boleh tahu produk apa yang membuat atau momen apa yang membuat Mas Jose 2019 dari yang awalnya maklunin, terus wah berani deh ngambil pabrik gitu, bikin pabrik gitu. Jadi kalau kenapa berani bikin pabrik? Satu yang pertama karena saya di riset dan formulasi Mas, saya punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga formula saya itu supaya tetap bagus secara mutunya, kemudian nanti sampai ke klien sesuai yang diinginkan gitu. Jadi itu motivasi utamanya. Karena kalau maklun kan kita nggak tahu dalamnya pabrik. Jadi apakah terjaga sungguh-sungguh atau enggak. Jadi itu cita-citanya saya awal begitu. Kemudian momentumnya itu ketika saya bekerja sama dengan para internet marketer Mas. Jadi itu mulai Iya, formula yang begitu banyak mulai teraktualisasi dalam produk. Jadi yang bisa dipasarkan, yang market fit tadi. Itu mereka 2019 itu teman-teman tuh kan kalau kita tahu ya teman-teman e-commerce tuh kan masih banyak juga yang dia produknya macam-macam tuh Mas. Betul. Kalau yang di 2019 ketika Mas Jose awal itu apakah sudah mulai mikirin brandingnya atau gimana Mas? Belum. 2019 itu masa di mana e-commerce itu masih yang kerja sama-sama saya, yang penting jalan Mas. Yang penting jalan, yang penting cuan. Jadi bahkan teman ada yang satu perusahaan tuh bisa 10 sampai 14 produk bareng saya. Jadi dia bikin banyak jenisnya gitu ya. Betul. Mereknya beda-beda gitu atau gimana? Mereknya beda-beda. Dari sekian merek itu biasanya balik lagi berapa merek Mas? Dari sekian banyak yang balik ya sekitar 50% lebih sih Mas. 50% ya? Ya, karena diakui ini ya Mas, mutunya produknya. Repeat ordernya. Betul. Itu kalau boleh tahu Mas di obat apa yang saat itu ya yang ngetren awal tuh 2019-an tuh. 2019 mendekati 2020 itu obat gatel Mas. Obat gatel. Ini di sini ada nggak nih? Ada. Ini ya teman-teman ini produk-produknya bikinannya Mas Jose gitu ya, yang diorder ke tempatnya Mas Jose. Ini ada. Iya betul. Obat gatel, ada ini apa nih? Lulu lava ini. Minuman anak ya. Ini minuman anak gitu ya. Biar apa nih Mas? Biar gemuk dan nafsu makan naik. Biar gemuk. Berarti saya nggak boleh minum ini lah ya. Nanti sehat sekali. Oke. Obat gatel Mas. Berarti di Indonesia tuh banyak orang gatelan atau gimana Mas? Ya karena gatel itu kan ya Mas, setiap orang tuh bisa pindah lokasi ya Mas. Maksudnya nanti kakinya gatel, terus nanti habis olahraga keringetan lehernya gatel. Dan gatel jenisnya banyak sekali. Bisa diakibatkan karena keringat, karena juga bakteri, terus ada juga karena itu loh kutu itu skabies, terus panu, banyak sekali Mas. Jadi jenisnya gatel aja begitu banyak. Berarti artinya ketika banyak jenis gatel gitu, kita bisa bikin beberapa brand gitu. Betul sekali. Jadi gatel manusia itu penyakit yang kumat lagi ya.
Oke. Iya, jadi Nggak mungkin sembuh ya? nggak, jadi kumat nanti kalau kakinya nggak gatel, kepalanya yang gatel gitu Iya, kan Mas. iya, Jadi kan, iya, orang iya. kita aja duduk kayak gini pasti ada yang gatel kan. Iya, iya, Nah, iya. gitu. Kalau Noval nih cowok gatelan ya. Itu ngobatin gitu juga nggak ada cowok-cowok gatelan ini. Bisa ya, beda gatelannya ya. Nah, Mas, kan teman-teman Imers kan berarti kan dari 2019 sampai sekarang masih nangani teman-teman Imers. Masih sudah, ini berarti 4 tahun ya Mas ya. Hmm. Sudah, dan rata-rata up terus ya Mas. Maksudnya up dari jumlah produknya, terus jumlah volumenya, Oke. ordernya gitu. Iya sampai lebih dari satu pabrik ya. Ya, Oke. karena kita memang niat kolaborasi arah bisnis begitu. Oke. Nggak cuma sekedar jualan terus cuan gitu. Oke. Kalau Mas Jose sendiri melihat ya teman-teman Imers ya, internet marketers dan teman-teman bisnis online nih, bagaimana sih Mas perubahannya gitu kan? Betul. Kan 4 tahun kan ini ya berarti. Iya. Pasti kan ya kelihatan lah orang yang mungkin dulunya begini terus sekarang jadi begitu. Ya. Dulunya nggak punya mobil jadi punya mobil, misalkan gitu-gitu sih. Itu gimana Mas? Jadi ini seiring dengan kami ya Mas. Maksudnya saya dan teman-teman Imers itu selalu diskusi Mas. Kalau modelnya kita jualan terus cuan dan sebagainya itu tidak sustainable. Jadi harus benar-benar mulai dari brandingnya, kemudian branding itu harus disertai dengan produk yang bagus dan repeat order baik, gitulah istilahnya. Apalagi kencang ya Mas, mungkin bisa sampai di atas 50%. Jadi saya mengajak Imers, yuk mikir bareng gimana supaya cepat gede. Akhirnya mau nggak mau kita harus melangkah secara bisnis harus ke arah corporate. Oke. Jadi harus menyiapkan bisnis ini untuk long term, untuk jauh-jauh hari ke depan. Berarti artinya ketika produk bagus, repeat order gitu ya? Iya betul. Itu berarti kita nggak bisa lagi mainan. Kalau teman-teman kan saya sering dengar tuh kayak aku ngiklan berapa, cuan berapa gitu ya? Iya. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Artinya ada perubahan cara memasarkannya gitu ya, bahwa bisa jadi nih biaya akuisisi awalnya gede tuh, Tinggi, ya betul. tapi repeatnya Kencang. Ya, itu terjadi Mas. banyak. Oh, oke. Jadi terutama produk yang nutrisi yang dikonsumsi tiap hari, FMCG ya Mas ya. Itu repeat ordernya rata-rata di atas 40%. 40%. Nice. Oke. Tapi didukung dengan produk yang bagus gitu ya. Iya. Kalau produknya nggak bagus ya nggak bisa. Iya, dan Mas Jose juga nggak buat toh kalau produknya nggak bagus toh. Oh, nggak berani Mas. Oh, iya. Kan kita sekarang lagi tren ya tentang produk dari Cina. China, oke. Nah itu gimana Mas? Peluangnya teman-teman kan Mas Jose itu tadi ada yang skincare, ada Betul. yang herbal ya tadi ya, Betul. nutrisi gitu. Nah itu sebenarnya peluangnya gimana sih Mas? Karena kan teman-teman tuh sekarang kayak wah ini dari Cina nih udah langsung takut gitu ya. Menurut Mas Jose nih dari seorang formulator. Dari China itu memang ya harganya sangat murah ya Mas ya. Sangat murah, juga produknya itu bagus-bagus kemasannya. Jadi memang saya ceritakan dulu kelemahan di Indonesia ini vendor kemasan Mas. Maksudnya supplier kemasan itu sangat terbatas. Yang mau nyaingi China itu agak susah. Gitu loh secara kemasan. Belum bahan baku kosmetik terutama, kita bahan baku import itu lebih banyak dibandingkan bahan baku lokal. Jadi secara COGS HPP pun sudah kalah sebenarnya. Tetapi ada cara sebenarnya ini yang saya pakai sama teman-teman. Jadi lebih baik kita ngangkat tumbuhan Indonesia. Tumbuhan Indonesia. Iya, jadi kita itu nggak ada di Cina. Ya nggak ada Mas. Oh, nggak ada ya. Siapa tahu ada gitu kan? Enggak ya? Ada beberapa yang mirip. Tetapi di Cina tidak begitu dimaksimalkan. Kayak ini ya daun kelor gitu. Ya, kelor, temulawak, binahong. Oke. Jadi itu kuncinya itu berarti kalau kita menghadapi Ya, itu betul. kita angkat itu. Jadi kuncinya harus ngangkat asli Indonesia dulu. Oke. Dan bahannya kan otomatis dari Indonesia Mas. Iya. Jadi jauh lebih murah, Oke. gitu ya. Suplainya jauh lebih terjaga. Oke. Kosmetik juga, tapi kalau kosmetik problematikanya memang di bahan baku yang pendukungnya ya Mas ya. Jadi untuk membuat krim itu kan harus ada banyak pendukung. Contohnya setil steril alkohol ya, terus kemudian setil alkohol, asam stearat ya, macam-macam. Nah, itu yang rata-rata Indonesia belum banyak yang produksi. Memang sudah ada yang produksi Indonesia, tapi rata-rata dibandingkan mutunya kadang lebih baik yang
luar negeri. China juga udah lumayan bagus. Itulah ketergantungan kita itu masih di bahan baku memang tinggi. Nah kalau teman-teman itu mau produksi di tempat Mas Jose itu masih bisa nggak Mas sekarang? Bisa, masih bisa dengan syarat ya Mas ya. Dengan syarat apa nih? Ada minimum ininya nggak? Pesen berapa? Oh ya, kalau MOQ itu nanti sama Pak Direktur aja, maksudnya sama marketing aja ya. Kalau saya sih sebenarnya yang penting klik sama saya, maksudnya begini. Kita harus memperjelas visinya dari awal gitu loh kalau mau produksi. Makanya saya kan tidak membuka maklun besar-besaran ya Mas. Karena juga kita kalau buat formula itu investasinya mahal Mas. Jadi cukup mahal. Jadi untuk kalau kita buat formula yang asal-asalan yang cuma copy paste kan banyak sekarang. Itu gampang sekali. Dan itu tidak perlu riset yang mahal. Kalau itu nanti bisa. Cuma kan saya tidak menarik Mas. Yang apa formulanya itu copy paste begitu. Nah, jadi kalau mau berbisnis bareng saya memang ketemu dulu, terus nanti kita akan diskusi dulu sampai matang, nah baru kita produksi. Brandingnya bagaimana? Jadi biar sekalian siap jangka panjang. Berarti nggak cuma, Mas ini aku dari kompetitor kayak gini, ini bikin gitu ya? Wah kalau yang kayak gitu biasanya usianya nggak lama Mas. Nggak lama ya. Jadi memang sudah terbukti itu ya? Ya hampir 100%. Yang itu gitu nggak bisa lama. Gitu. Artinya memang produknya dipikirin bener-bener. Formulanya unik bener-bener gitu ya. Iya betul. Makanya lama ya Mas ya. Kadang kita bikin formula itu bisa 6 bulan Mas. Kalau yang mau branding ya. Kalau yang mau cuma tembak rame gitu ya kan tinggal ngikut yang sudah ada. Itu kenapa Mas sampai 6 bulan tuh? Jadi 6 bulan tuh banyak Mas, ada uji lab dan sebagainya Mas. Jadi panjang. Terus ini ya Mas ya, yang paling susah tingkatannya begini. Jadi yang paling gampang itu di bidang kosmetik itu agak gampang karena formula sekarang sudah banyak sekali, bahkan supplier menyediakan formula. Kita tinggal ngedit sedikit. Nah, tapi kalau sudah masuk nutrisi Mas, sesuatu yang diminum termasuk jamu, jamu itu yang paling susah. Karena jamu itu rasanya kan ya begitu itu ya, maksudnya ya pahit ya, pengar, kalau temulawak pengar. Nah, bagaimana kita memformulasikan orang itu minum jamu tapi senang gitu. Minum jamu tapi senang. Iya, jadi nggak terpaksa gitu kan, karena sakit harus minum jamu kan gitu. Iya. Jadi ada tingkat kesulitannya. Iya, ini Mas Jose ini untuk produknya untuk manusia semua nih ya. Oh ya, tapi saya ada beberapa juga riset untuk hewan Mas. Hewan, anjing, kucing, terus kambing, terus babi. Iya, ada beberapa kan itu butuh juga nutrisi ya Mas. Biar gemuk-gemuk sehat gitu loh. Iya. Ada juga yang produksi gitu. Ada beberapa dokter hewan Mas biasanya. Pesen minta, situ ya. Contoh krim untuk skabies kucing gitu Mas. Jadi kucingnya kalau orang Jawa bilang apa ya, gudiken atau gimana gitu ya. Lah itu seperti itu. Terus sampo. Ya, samponya malah lebih bagus sampo kucing ya. Daripada sampo kita. Nah, kamu coba Pak, sampoan kucing. Ya. Karena kan kucing bulunya lembut Mas. Ya, itu harus benar-benar diatur. Kalau kurang lembut nanti rontok repot itu. Iya. Kucingnya malah lebih bagus formulanya untuk ya kucing. Karena kucing itu ya itu Mas kan yang dilihat bulunya. Kalau kita kan nggak bulunya Mas. Iya. Jadi kalau dia rontok itu yang ownernya kan agak komplain ya. Jadi memang formulanya harus agak premium kalau mau untuk veteriner, jadi untuk hewan. Iya. Saya soalnya kan sekarang kayak pet shop ada di mana-mana gitu kan. Betul. Kan kalau tergantung hewannya tuh Mas. Iya, tergantung hewannya ya. Iya, kalau hewannya yang agak mahal ya samponya nggak mungkin yang kayak kita loh maksudnya. Kalau lele gitu nggak usah lah ya. Nanti jadi mahal pecel lele kan. Iya. Lele warna-warni mungkin ya. Mas, apa kalau melihat peluang kedepannya nih Mas? Pengembangan industri ya, baik di kosmetik, di herbal atau di nutrisi tadi. Menurut Mas Jose kedepannya nih akan seperti apa nih arah trennya atau market kira-kira kemana sih? Kalau kosme ini kan memang lagi rame kalau sekarang. Ya Bubble belum sih?
Itu mending sama orang yang punya data aja. Jangan sama saya. Nanti cuma opini ya. Tidak begitu berdasar kan gitu. Jadi kalau sekarang kosmetik ya Mas skincare. Tapi body care kan belum banyak juga Mas. Paling mulai nih ada lulur-luluran itu ya, black lulur apa itu, lulur hitam apa itu mulai. Tapi nanti itu akan geser ke body. Terus hair care. Hair care ya. Shampoo tadi ya. Iya, itu mulai. Tapi yang paling santer masih skincare ya Mas ya. Skincare ya. Karena jumlah pendaftaran kosmetik di BPOM kalau bisa dilihat di grafiknya di website BPOM itu paling tinggi kosmetik sekarang. Tapi kita juga harus fair juga bahwa pasar yang tadi saya bilang FMCG itu sangat menarik ke depannya. Karena tingkat konsumsinya lebih tinggi. Karena gampang misalnya kosmetik 1 paket 1 bulan. FMCG bisa 1 minggu 1 kali beli. Jadi kalau beli kan 4 paket gitu misalkan. Kayak apa Mas FMCG ini? Biar teman-teman mungkin masih bingung FMCG itu apa gitu. Gambaran produk nasional aja. Ya nasional ya. Aduh sebut merek dong nanti Mas. Ya contoh obat apa gitu. Ya kalau nasional ya paling banyak misalkan kayak susu, susu bubuk gitu, terus susu embek, susu kambing itu. Sekarang rame kan. Ya begitu-gitu. Jadi FMCG yang kayak gitu ya teman-teman ya. Fast moving consumer goods. Ya, jadi berarti kalau FMCG teman-teman ini juga harus siap Mas offline dong. Wajib Mas. Wajib ya? Wajib offline. Kalau dari apa yang bikin di pabriknya Mas Jose, teman-teman Immers sudah ada yang offline? Sekarang semua sudah mengarah ke offline. Sudah mengarah ke offline? Sudah mengarah ke offline. Jadi sudah ada teman-teman Immers yang jualan offline juga ya? Sudah bersiap-siap semua. Sudah bersiap-siap? Iya. Kayak gimana tuh Mas shiftingnya kalau boleh cerita sedikit Mas? Jadi shiftingnya memang dari teman-teman cerita memang harus siap bensinnya ya Mas, maksudnya capitalnya harus siap sekali karena berbeda modelnya online sama offline. Karena kan kalau offline kita harus ada jalur distribusi, terus ada listing dan sebagainya. Jadi yang pertama disiapkan memang budget Mas. Terus kemudian stok produknya harus lebih banyak, bisa 1:3. 1:3 itu? Jadi online misalnya kita 1, di offline kita harus 3. Harus siapin budget 3 kali lipat ya? Betul, ya. Tapi itu sudah kejadian ya teman-teman yang jualan online? Sudah pada bersiap ke arah situ. Kalau packagingnya apakah harus berubah atau gini-gini aja? Atau? Karena di offline jadi urusannya sudah keterjangkauan ya Mas ya. Jadi kan kalau offline itu kan perilaku customernya berbeda pasti kan, ada yang suka ngecel juga. Jadi rata-rata misalkan minuman dengan dus gitu, otomatis mereka mulai membentuk saset seperti itu. Berarti itu juga harus disiapkan lah ya. Betul. Ya. Berarti kalau misal nih kayak Lulu Lava nih ya Mas ya. Ini dia kalau misalkan offline dia harus siapin satu yang seperti ini dan satu yang saset gitu. Betul. Karena orang kalau saset pengen nyoba kan, saset murah toh Mas. Iya. Paling di bawah 5.000 kan. Kalau gini berapa nih Mas? Sampai berapa nih? Sekitar 47.000. 47.000. Murah kan? Murah ya. Jangkau gitu ya teman-teman. Jadi nanti di akhir acara kita kasih nomornya Mas Jose ya, timnya ya untuk kontak-kontak kalau mau ngobrol-ngobrol. Boleh toh Mas? Boleh kalau tim, boleh kalau saya jangan. Sembunyi lagi ya. Nanti saya nggak bisa tidur. Sembunyi lagi di balik gua. Gitu ya. Seru. Ini macam-macam ya Mas ini. Ya. Ini apa, minyak atau apa? Sampo. Terus kalau kayak ini Mas. Ya. Ini kan aku lihat ada yang kecil, ada yang besar. Itu ngaruh nggak sih kita kayak bikin produknya itu? Aku yang misalnya ini yang kecil, ini yang besar gitu. Itu ngaruh nggak? Ngaruhnya kemana Mas? Maksudnya ke bisnis kita? Oh ya, kalau dari pabrikasi sangat ngaruh. Karena jadi lebih enak itu bikin yang besar Mas. Kalau pabrik? Iya. Kalau kecil-kecil itu sangat ribet. Tapi kalau handlingnya berbeda. As a business, Mas Jose melihat itu, ini kan Mas Jose udah bikin macam-macam nih, yang besar, yang kecil, yang mungkin kayak membuat konsumennya nggak mikir atau itu gimana Mas? Yang kecil Mas. Yang kecil? Betul, yang kecil. Berarti yang gini-gini ya? Ya, yang lebih kecil kemasannya. Terus kadang orang juga suka kayak yang model kayak krim untuk gatal gitu kan, travel pack ya Mas. Bisa dibawa kemana-mana. Nah itu lebih seneng. Dimasukin kantong gitu. Iya. Ini apa nih, kuning nih? Ini dulu pernah nih kayaknya ya podcast di sini ya. Ya ternyata ini yang bikin beliau ya kan.
Oke, Xiaopingji. Ambeien. Ambeien ya, Ambeien. Banyak ya orang Indonesia Ambeien, Mas. Aduh, malu ya. Enggak, kalau data dari dari survei sekitar 2 juta tiap tahun, Mas. Tambahnya. Jadi yang Ambeien tambah 2 juta tiap tahun di Indonesia aja. Iya. Terus ada mouthwash ini berarti nanti ini hal-hal kayak gini nih bisa masuk ke ini ya. Minimarket ini ada mouthwash juga. Iya, benar. Ini sabun. Personal care. Kalau ini sabun apa nih, Mas? Oh, itu sabun dari daun binahong, Mas. Sabun dari daun binahong. Ya, betul. Oke. Binahong kan di Jogja banyak sekali itu. Ini untuk apa? Sabunnya lebih ke perawatan kulit, terus gatel, luka, Mas. Sabun ini kalau di online dia jual kecil-kecil gini, satuan gitu atau gimana? Iya, ada yang di satu, terus ada yang paket. Dipaketin ya? Iya. Oke. Karena kan sabun kadang tidak bisa bekerja sendiri untuk menyehatkan kulit gitu. Sama krim. Kan kalau sabun cuma mencuci aja. Iya. Supaya menjaga kelembapan butuh krim, lotion seperti itu. Oke, berarti ini tipsnya kali ya untuk teman-teman yang lagi mau bikin brand gitu kan. Ya. Kita tidak hanya misalkan menyembuhkan saja, Mas ya. Betul. Tapi juga merawat gitu ya. Merawat itu yang bakal membuat sustain, Mas. Yang membuat sustain merawatnya. Oke, tapi pintu masuknya menyembuhkan. Ya, itu pintu masuk merawat iklan, lah ya, betul. gitu ya. Nah itu teman-teman. Jadi asik banget kan, keren banget ya. Ini beliau ini pokoknya sudah banyak brand lah yang ditangani beliau dan sudah ratusan ribu orang kali ya atau berapa juta orang, Mas, yang sudah merasakan produk-produknya nih. Customernya ya, Mas ya. Ya kalau Total. dihitung-hitung mungkin kalau dalam setahun ya 500.000 mungkin, Mas ya kalau total ya. Wah, 500.000 orang yang sudah merasakan khasiatnya ini, dan ini bisa dibandingkan dengan produk-produk luar negeri ya. Karena ini kita pakai bahan-bahan yang ada di lokal gitu ya, di lokal ya. Jadi mungkin teman-teman kalau mau konsultasi nanti bisa kontak timnya Mas Jose gitu ya. Nomornya ada di bawah gitu ya. Dan silakan nanti ngobrol-ngobrol, karena mungkin saya nggak bisa cerita banyak, ini brand-brandnya ini ada di sini ya, beberapa ya. Ini belum semua ya, Mas ya. Iya. Baru sebagian. Masih ada yang lebih besar juga, tapi tidak bisa kita tampilkan di sini. Betul. Ya karena nyangkut kerahasiaan ya, Mas ya. Iya. Ya, jadi nanti silakan teman-teman bisa ngobrol langsung sama Mas Jose gitu ya. Ya, Mas Jose, terima kasih banyak nih, Mas. Siap. Mungkin bisa kasih sedikit pesan-pesan, Mas, ke teman-teman e-commerce, pebisnis online gitu ya. Kalau mau bikin brand gitu ya, mereka yang awal mula hit and run produk ya, terus mau geser ke brand itu, berdasarkan pengalaman Mas Jose kerjasama dengan beberapa teman-teman e-commerce, apa sih, Mas, yang harus disiapkan, harus mereka ubah? Silakan, Mas. Jadi yang paling penting kalau mau bergerak ke brand itu nomor 1 sabar, Mas. Jadi teman-teman nih kadang pengennya kan gas-gas terus ya, Mas ya. Jadi nggak sabar. Terus yang kedua harus learning yang lebih banyak. Jadi harus belajar lebih banyak, terutama masalah corporate. Jadi teman-teman e-commerce harus menyiapkan diri supaya bisa membentuk corporate. Nah dari situ mulai kan kita mulai mikir brandnya. Nah tadi sabaran di bidang brand brand itu paling penting sabar. Karena kita harus satu ngurus haki, Mas. Haki dulu. Kemudian haki sudah clear, kemudian kita ngurus izin, notifikasi misalkan di BPOM atau izin edar, POM TR ya. Nah ini sabar semua, Mas ini. Brand ini biasanya 1 sampai 3 bulan, teman-teman. Ya kalau prosesnya yang serius ya. Kadang ada yang 6 bulan loh, Mas. Ya, itu satu. Terus yang kedua, notifikasi kalau kosmetik memang cepat, Mas. 2 minggu sampai 1 bulan dan paling murah. Nah, kalau POM TR paling lama. Ya, tapi beda niche aja ya, Mas ya. Tadi haki, kemudian notif BPOM ya, izin edar. Terus setelah itu mulai nyediakan skemanya, Mas. Karena belum tentu ketika digas itu langsung cuan. Nah, jadi karena kalau kita niat brand kan berarti harus menjaga brand ini kayak anak kita toh. Dibesarkan, disusui ya kan gitu kan, terus dikasih makan, disekolahkan, itu sama. Jadi brand ya begitu merawatnya terus, dan mungkin pengalaman teman-teman rata-rata sabarnya ini minimal 1 tahun. Terus ada yang nyebut juga teman-teman yang sudah mencoba untuk membuat brand memang paling enggak butuh untuk ngegas itu 1 M, Mas, sampai bisa siap
1M ya. Iya. Ya. Dari produk, Ya. SDM, kemudian tentunya budget iklan ya. Oke. Jadi itu dari pengalaman-pengalaman teman-teman dan ya satu-satu tuh, berarti 1M 1 tahun. Paling enggak 1M 1 tahun lah ya. menyiapkan. Oke. Jadi baru bisa panen mungkin di tahun kedua gitu atau gimana? Rata-rata 3 sih Mas, tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Ya, tahun kedua tuh masih tempur ya. Ya. Jadi nggak bisa langsung. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi nasihatnya gitu ya dari suhunya obat nih ya. Suhunya obat. Suhunya suhu man behind the gun. Ya, yang banyak membantu teman-teman e-commerce, teman-teman bisnis online yang sekarang produknya beberapa mungkin kamu sudah ada yang kenal juga ya di kalangan underground gitu ya ataupun di di kalangan teman-teman bisnis online ya. Terima kasih banyak Mas Jose Siap. untuk Sama-sama. ngobrol-ngobrolnya hari ini ya, keren banget, seru banget, semoga dapat banyak insight dari The Biz Dev kali ini gitu ya. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya di bawah ini. Dan tadi nomor nanti ada di bawah ya. Silakan nanti teman-teman bisa kontak, segera jadwalkan ya. Sampai jumpa lagi The Biz Dev selanjutnya. Ciao.